Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada service handphone yaitu iPhone XS teman-teman. Ini dengan kondisi kendala kerusakannya di bagian touchscreen, itu sebagian touchscreen tidak bisa disentuh dengan normal, alias untuk touchscreennya itu mati sebelah teman-teman, atau tidak bisa berfungsi sebagian. Oke, perhatikan saat saya pengetesan yaitu fungsi dari touchscreennya. Oke, perhatikan dengan baik-baik. Setelah saya geserkan ke semua area layar, itu bagian sisi paling kiri itu tidak bisa disentuh ya teman-teman, atau tidak bisa digeser sama sekali. Di bagian pojok sisi kiri saja yang tidak bisa berfungsi. Jadi otomatis apabila kita buat ketik huruf atau buat main game, itu tidak bisa maksimal untuk touchscreen-nya. Perhatikan di bagian layarnya. Untuk bagian touchscreen, untuk keretakan bagian layar atau di bagian luar pada LCD, itu keretakannya jadi satu sama touchscreen ya teman-teman. Jadi untuk lapisan pada LCD ini itu terdiri dari 3 lapisan. Yang paling atas atau yang keretakan itu bisa disebut glass atau kaca touchscreen, dan di bawahnya lagi untuk lapisan glass atau lapisan kaca touchscreen itu juga ada fleksibel touchscreen-nya. Oke, nanti kita coba untuk pembongkaran agar kalian bisa tahu beberapa lapis pada LCD ini. Kita bongkar dulu untuk LCD ini dengan ekstra hati-hati, karena untuk pembongkaran juga harus teliti dan hati-hati. Apabila saat proses pembongkaran awal itu tidak hati-hati, bisa menyebabkan LCD rusak seperti keluar garis atau bahkan keluar tompel ya teman-teman. Setelah saya coba untuk pembongkaran, saya cek ulang fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal, meskipun di bagian paling sisi kiri itu tidak bisa disentuh. Sedangkan untuk LCD-nya terlihat jelas kalau LCD masih utuh dan tidak cacat teman-teman. Kita langsung saja untuk proses pembongkaran. Kita lepas penutup fleksibelnya dan kita buka untuk fleksibel baterai, fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga fleksibel Face ID-nya. Oke, kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu ada skrup atau pembongkaran di bagian atas, ada bagian yaitu speaker atas beserta Face ID-nya ya teman-teman. Harus hati-hati untuk melepas fleksibelnya agar tidak putus atau tidak robek ataupun tidak cacat. Oke, setelah kita buka untuk di bagian speaker atasnya, kita lepas untuk pelindung dudukan, yaitu bagian penutup atau dudukan pelindung kamera ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan alat separator. Oke, kita letakkan ke alat separator untuk LCD-nya, atau kita hangatkan menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 80. Oke, setelah panas tercukupi, kita siapkan untuk mika tipis yang lentur, beserta kita siapkan untuk cairan, yaitu menggunakan
minyak kayu putih. Untuk cairan melemahkan lem pada LCD itu bebas ya teman-teman. Kalau saya ini lebih mudah menggunakan yaitu minyak kayu putih, dan kita cari celah untuk masukkan mika tipis yang lentur dengan ekstra hati-hati. Jika salah sedikit bisa menyebabkan LCD bergaris teman-teman. Apalagi di bagian ini juga dekat fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Harus ekstra hati-hati untuk melepas di bagian frame atau dudukan pada LCD teman-teman. Jika masih sulit jangan dipaksa. Jadi apabila masih sulit kita siapkan untuk minyak kayu putih atau menambahkan minyak kayu putihnya. Sedangkan di bagian ini adalah letak posisi fleksibel touchscreen-nya teman-teman. Di situ ada fleksibel yang kecil dan ada seperti pin kaki fleksibelnya. Di situ ada fleksibel atau bagian yaitu pisahan fleksibel touchscreen antara fleksibel LCD. Jadi kita lepas untuk bagian fleksibel touchscreen-nya saja, sedangkan untuk di bagian fleksibel LCD itu biarkan saja biar nempel sama LCD-nya teman-teman. Karena untuk proses ini hanya kita memisahkan touchscreen-nya saja. Untuk kawatnya saya menggunakan kawat ukuran 0,03 mili. Dan sedangkan untuk panas pada separator ini masih tetap menyala sambil kita sedot LCD-nya menggunakan otomatis dari separator itu sendiri, dan kita cari celah untuk memisahkan touchscreen dari LCD-nya. Oke, tetap dengan dilakukan hati-hati ya teman-teman, karena risikonya sangat tinggi. Jika gagal sayang sekali apabila LCD originalnya itu ikut rusak teman-teman. Setelah terpisah seperti ini hasilnya, masih ada yaitu sisa dari mika bagian fungsi touchscreen yang nempel ke bagian LCD. Seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi seperti ada mika, itu adalah bukan lem ya teman-teman. Kalau lem itu lengket, yang ada di bagian tengah itu baru kelihatan sisa lemnya. Sedangkan yang saya buang ini atau saya lepas ini adalah seperti mika plastik bening yang berfungsi untuk jalur pada touchscreen. Ini adalah bentuk dari touchscreen ya teman-teman, untuk plastik dari touchscreen-nya. Sedangkan untuk lemnya itu ada di bagian tengah seperti ini. Perhatikan. Jadi setelah kita memisahkan touchscreen, kita bersihkan sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD teman-teman. Proses ini juga harus dilakukan hati-hati dan teliti. Jika membersihkan sisa lemnya salah sedikit bisa menyebabkan LCD pun ikut rusak teman-teman. Jika kesulitan untuk membuang atau membersihkan sisa lem, kita bisa menggunakan alat bantu seperti alat penyedot LCD agar tidak mudah gerak, dan juga menggunakan alat bantu roll seperti membersihkan sisa lemnya. Setelah itu masih ada lengket sedikit di bagian LCD, kita bersihkan menggunakan cairan pertamax, bensin ataupun pertalit ya teman-teman. Untuk cairan pembersihnya itu bebas, tidak harus seperti metode yang saya pakai teman-teman. Setelah kita pisah dari touchscreen-nya, kita siapkan untuk touchscreen yang baru, karena untuk touchscreen dari bawaan sudah tidak layak pakai atau tidak bisa berfungsi dengan normal. Ini adalah touchscreen yang baru yang akan kita pakai teman-teman. Oke, langkah ini kita akan melepas di bagian yaitu letak pada pin out, yaitu jalur pada touchscreen. Ini adalah fleksibel touchscreen-nya. Kita buang untuk fleksibel dari sisa LCD-nya. Perhatikan, setelah saya memisah dari fleksibel touchscreen, itu ada bagian salah satu kaki pin yang ambrol teman-teman. Tetap hati-hati kita lakukan untuk perbaikan dulu sebelum kita proses penggantian touchscreen-nya. Salah satu pin ini apabila kita tidak memperbaikinya, itu nanti tidak akan fungsi dari touchscreen yang baru teman-teman, karena di sini adalah jalur pada touchscreen. Jadi kita akan kerik dulu seperti ini, dan kita tambahkan timah. Untuk memberikan timah secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal. Ini adalah metode untuk menyambungkan jalur yang terputus atau kita jumper teman-teman. Oke, kita jumper untuk jalur yang terputus, untuk yaitu bikin pin kaki fleksibel yang ambrol ya teman-teman.
Oke, kita potong secukupnya saja, dan seperti ini adalah hasilnya ya teman-teman. Kita presisikan dulu agar tidak ketebalan untuk kawatnya, karena untuk kawat yang saya pakai itu adalah ukuran 0,10 mili, otomatis agak tebal, jadi kita presisikan dulu agar lebih mudah untuk proses pemasangan fleksibel touchscreen-nya nanti. Oke, jangan lupa untuk memberikan yaitu lapisan pada kawat jumpernya atau yang sudah kita sambung, yaitu menggunakan cairan hijau atau cairan UV atau pelapis PCB ya teman-teman. Setelah itu di bagian tengah itu kita kerik dan kita kasih timah baru. Tujuannya untuk bikin timbul di bagian timahnya. Setelah itu kita bersihkan dari sisa-sisa fluknya. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk proses pengetesan dulu untuk fungsi dari touchscreen yang baru yang akan kita pakai. Jadi kita harus menyambungkan dulu antara fleksibel touchscreen ke fleksibel LCD teman-teman. Dengan hati-hati, jadi kita harus mempresisikan dulu posisi letak pin pada fleksibel ke fleksibel LCD. Yang sudah kita jumper tadi atau yang sudah kita sambung atau memberikan pin kaki touchscreen yang terputus atau ambrol tadi sudah kita sambungkan kembali. Kita lanjut untuk proses pemasangan fleksibel touchscreen dan fleksibel LCD. Ini sementara harus kita tes dulu ya teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui fungsi touchscreen dan fungsi dari LCD ini masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan pada LCD-nya sudah tampil dengan normal, tidak ada tombol, tidak ada garis, dan untuk kontras layar bisa diatur dengan normal. Dan fungsi touchscreen-nya, kita tes fungsi touchscreen dari seluruh area layar touchscreen bisa disentuh dengan normal ya teman-teman. Alhamdulillah LCD-nya terselamatkan karena LCD sangat tipis sekali, yaitu menggunakan layar Super AMOLED. Alhamdulillah untuk LCD-nya terselamatkan tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Dan juga untuk fungsi touchscreen yang baru yang sudah kita tes, alhamdulillah juga bisa berfungsi dengan sangat normal. Tinggal kita langkah selanjutnya yaitu proses pemasangan untuk menyatukan touchscreen sama LCD-nya teman-teman. Oke, kita harus memisahkan dulu fleksibel touchscreen dan juga fleksibel LCD-nya. Perhatikan di bagian kawat jumpernya masih utuh dan tidak putus. Oke, selanjutnya kita proses yaitu pemasangan atau menyatukan touchscreen ke LCD. Kita lepas dulu untuk plastik lem OK keringnya, dan LCD-nya harus benar-benar bersih sebelum kita pasang teman-teman. Jadi kita bersihkan LCD-nya dulu baru kita pasang untuk mempresisikan yaitu LCD ke touchscreen. Ini dengan metode yaitu manual teman-teman. Jadi saya menggunakan metode manual tanpa menggunakan alat paper remover. Jadi seperti biasa untuk pemasangan di setiap proses penggantian touchscreen atau penggantian kaca touchscreen atau glass, itu seringkali saya menggunakan metode secara manual karena saya sendiri itu bahkan tidak punya atau belum membeli alat paper remover teman-teman. Jadi seringkali saya menggunakan metode seperti ini. Ini karena mungkin sudah terbiasa, jadi lebih mudah dan hasilnya pun bisa maksimal karena sudah terbiasa untuk proses pemasangan secara manual seperti ini. Oke, perhatikan untuk proses pemasangannya, yaitu proses pemasangan awal. Saran saya presisikan dulu agar LCD bisa terpasang presisi dan lurus ke bagian touchscreen agar tidak ada kemiringan ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita presisikan ke bagian bawah seperti video-video di tutorial sebelumnya. Itu seringkali saya menyarankan di bagian sisi tangan kiri atau jari dan jempol posisi tangan kiri. Itu tugasnya untuk mengasih jarak renggang antara LCD sama touchscreen agar tidak menempel secara otomatis. Seperti ini bentuknya. Jadi kita urut dari bawah ke atas pelan-pelan. Tujuannya untuk menghindari risiko agar gelembung udara tidak ketinggalan di tengah LCD teman-teman. Tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena LCD ini sangatlah tipis sekali, tidak seperti layar IPS pada umumnya yang agak tebal. Apalagi untuk iPhone, khususnya iPhone itu apabila layar AMOLED itu sangatlah tipis sekali.
bahkan lebih tipis dari kaca LCD-nya teman-teman. Hampir sudah selesai dan prosesnya sudah kelar semua. Untuk proses pemasangan alhamdulillah tidak ada sisa gelembung sama sekali teman-teman. Oke, belum sampai di sini, kita harus mempresisikan untuk pemasangan di bagian fleksibel touchscreen dan fleksibel LCD-nya. Sebelum kita proses pemasangan menyatukan fleksibel, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang masih lengket di belakang LCD teman-teman, yaitu sisa-sisa lem dari sisa lem frame atau sisa lem di bagian frame ya teman-teman. Kita bersihkan. Untuk membersihkannya kita bisa menggunakan cairan penghancur lem ataupun cairan pertamax yang saya pakai, dan kita presisikan untuk fleksibel LCD ke fleksibel touchscreen. Maksud saya untuk mempresisikan fleksibel touchscreen-nya ke bagian LCD teman-teman. Oke, setelah presisi seperti ini bentuknya, kita kasih flux secukupnya saja untuk proses menyatukan yaitu fleksibel LCD ke fleksibel touchscreen. Khususnya di bagian kawat yang sudah kita sambung untuk jalur yang terputus tadi, harus benar-benar terkoneksi ke bagian fleksibelnya teman-teman. Oke, setelah kita solder ulang untuk menyatukan fleksibelnya, kita bersihkan dulu dari sisa fluknya, dan ini adalah hasil dari bentuk penyambungan yaitu fleksibel touchscreen ke fleksibel LCD. Selanjutnya tinggal kita mempresisikan fleksibel touchscreen-nya atau kita lipat seperti ini ke posisi semula. Oke, setelah itu kita siapkan frame dari bawaannya, karena saya mendapatkan spare part itu tidak termasuk frame ya teman-teman, jadi harus hati-hati untuk memisahkan frame saat proses awal pembongkaran frame. Apabila kita menggunakan touchscreen yang tidak termasuk frame atau membelinya itu bukan termasuk frame, jadi harus kita teliti untuk membongkar frame dari bawaannya agar frame bawaan itu tidak rusak teman-teman, alias masih bisa presisi dan lurus. Oke, kita presisikan untuk frame ke bagian LCD-nya seperti posisi semula sambil kita menunggu lemnya kering dulu. Setelah lem kering, kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang ada di bagian samping-samping framenya. Oke, untuk membersihkan sisa lem seperti ini yang jembres di bagian samping atau sisa lem yang tebal di bagian samping LCD atau frame, kita bisa menggunakan cairan pertamax sebagai pembersih untuk membersihkan sisa-sisa lemnya teman-teman. Sudah bersih, selanjutnya tinggal kita proses yaitu untuk perakitan atau pengetesan. Dan untuk di bagian ini kita rakit yaitu letak pada tempat dudukan kamera depan ya teman-teman, dan kita presisikan kembali di bagian sensor Face ID nya sama speaker atas. Oke, jika sudah kita rakit semua, jangan lupa untuk memberi solasi pengaman anti ground di bagian fleksibel yang sudah kita sambung tadi. Oke, sudah selesai untuk perakitan LCD-nya, tinggal kita pengetesan ulang sebelum kita rakit LCD ke HP-nya ya teman-teman. Jadi ini sebelum kita pasang LCD ke handphonenya, itu harus kita tes terlebih dahulu. Jika sudah yakin sih nggak apa-apa, jadi kita langsung saja untuk proses pemasangan seperti penutup fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga fleksibel baterai. Oke, sengaja saya kasih segel garansi untuk memberikan garansi setelah kita selesai untuk perbaikan. Kita pasang untuk LCD ke handphonenya dengan hati-hati, kita presisikan dulu. Oke, setelah itu kita pasang skrup di bagian bawah atau proses skrup pemasangan LCD-nya. Oke, tinggal kita menyalakan handphonenya, dan untuk plastik LCD-nya kita coba untuk melepasnya agar lebih jelas untuk melihat yaitu kualitas LCD setelah kita perbaikan fungsi touchscreen-nya. Untuk di bagian turtone otomatis off ya teman-teman, atau turtone-nya tidak aktif, karena untuk turtone itu fungsi turtone dari bawaan nempel sama IC touchscreen dari bawaannya. Otomatis apabila kita mengganti touchscreen, bukan gelas ya teman-teman, kalau gelas atau kaca touchscreen
itu pasti masih bisa berfungsi untuk turtunnya. Kecuali untuk kita mengganti touchscreen saja itu harus kita copy paste turtun dari bawaan, untuk turtun dari bawaan touchscreen ke touchscreen yang baru teman-teman. Oke, setelah saya tes untuk fungsi dari touchscreen yang baru ini, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal kembali. Beda sama touchscreen dari bawaan tadi yang sebagian samping kiri itu tidak bisa disentuh dengan normal. Setelah kita ganti untuk touchscreen yang baru, alhamdulillah fungsi touchscreen bisa berjalan dengan normal dan kamera pun masih jernih dan bersih. Jadi apabila kita mengerjakan dengan hati-hati, teliti, dan ekstra bersih, insya Allah hasilnya akan bisa maksimal teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaannya tanpa harus kita mengganti LCD yang KW atau LCD yang baru. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.